Oke, salam. Kami dari kelompok 4, Prodi Psikologi Kristen dari Institut Agama Negeri Kupang. Kami akan membawakan materi di sini tentang pendidikan multikultural. Nah, yang pertama-tama nama kelompok kami sendiri. Saya sendiri namanya Doni Kevi. Nama teman saya yang kedua itu John Rupuai, dan yang ketiga itu Anak Cibuimau. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama itu adalah pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas, baik suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Yang berikut, pendidikan ini termasuk pendidikan yang penting untuk diterapkan sejak dini pada anak-anak agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang toleransi terhadap keberagaman. Pendidikan multikultural bisa diberikan secara langsung oleh sekolah, melalui guru, maupun diterapkan oleh orang tua di rumah. Nah, yang berikut tujuan dari pendidikan multikultural sendiri. Yang pertama itu memaksimalkan fungsi sekolah dalam menghadapi keberagaman peserta didiknya. Yang kedua, mengajarkan peserta didik akan pentingnya keberagaman dan cara menghargai perbedaan. Yang ketiga itu melatih peserta didik untuk menerapkan hidup damai dalam keberagaman. Dan yang terakhir itu mengasah keterampilan sosial peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan heterogen. Baik, yang berikut adalah fungsi pendidikan multikultural. Pada fungsi ini memiliki 3 bagian, yaitu pertama sebagai langkah penguatan karakter para peserta didik. Yang kedua, sebagai upaya untuk mengajarkan para peserta didik bahwa konflik itu selalu ada, sehingga mereka bisa mengedepankan perilaku positif di tengah keberagaman. Yang terakhir, sebagai upaya pembinaan akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang di dalamnya memuat keberagaman. Berikut manfaat pendidikan multikultural. Yang pertama, peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapatkan perlakuan diskriminasi. Yang kedua, peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasial maupun etnosentrisme. Yang berikut adalah konsep pendidikan multikultural. Menurut pendiri Pusat Pendidikan Multikultural Universitas Washington, James Vance, konsep dasar pendidikan multikultural adalah setiap peserta didik diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya. Mereka berhak mendapatkan persamaan di semua aspek pendidikan. Dimensi pendidikan multikultural. A. Dimensi integrasi. Dimensi integrasi adalah dimensi yang di dalamnya membuat kecakapan guru dalam mengintegrasikan beberapa materi yang berbeda agar bisa mencapai satu kata kunci yang sama. Hasil integrasi tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kurikulum dengan penambahan materi multikultural. B. Dimensi konstruksi. Dimensi ini lebih mengarah kepada peserta didik. Pemahaman peserta didik dipengaruhi oleh pengetahuan yang diterima. C. Dimensi pengurangan prasangka. Dimensi ini merupakan dimensi yang melibatkan peran guru dalam menghilangkan berbagai prasangka akan suatu ras, agama maupun etnis. Artinya, guru harus bisa membentuk perilaku positif peserta didiknya saat menghadapi heterogenitas di sekolah. D. Dimensi pendidikan yang sama. Dimensi pendidikan yang sama diwujudkan dengan seringnya guru mengembangkan kerjasama antar peserta didiknya. Dimensi ini sulit untuk dicapai jika guru masih membiasakan perilaku kompetitif. E. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Dimensi ini tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi mudah untuk dilakukan jika guru dan peserta didik selalu terlibat secara aktif. Guru harus bisa memperdayakan kembali di dalam kelas setiap budaya peserta didik yang berbeda kelompok.